Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matihi imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan saat ini. Semoga Allah masih memberikan anugerah, nikmat, barakah, hidayahnya kepada kita semuanya. Utamanya kita masih diberi keyakinan oleh Allah, iman, kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk beramal soleh, melaksanakan perintah-perintahnya, berbuat kebajikan. Namun tanpa kita sadari, terkadang amal kebajikan yang sesungguhnya kita harapkan nanti menjadi tabungan kita di akhirat kelak, menjadi penyelamat kita, ternyata digerogoti oleh perkara yang tidak sengaja atau mungkin kita sengaja, tapi kita tidak mau merubahnya, tidak mau kembali kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW ada 6 perkara yang dapat menggerogoti amal manusia. Karena sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu implementasinya harus dibuktikan dengan amal soleh ya kita semuanya. Berbuat amal kebajikan, harus beribadah kepada Allah, ibadah sosial dengan sama yang lain. Lalu 6 perkara yang dapat menggerogoti, merusak amal kebagusan kita, amal soleh itu apa? Pertama, yaitu al-istighol bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk dengan mencari aib orang lain, lupa terhadap kekurangan dirinya, lupa terhadap aibnya sendiri. Maka ada filosofis yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu, baru kita ini semuanya sebelum dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini Allah berikan nikmat lisan kepada kita. Kita sering dengan nikmatnya tanpa sengaja. Bahkan berjamaah kita ini berbuat kesalahan, berbuat dosa yang sering tidak kita sengaja. Apa? Ngerasani orang lain, sibuk mencari aib orang lain. Bahkan ada peribahasa, semut di seberang itu kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata di depan kita tidak nampak. Artinya apa? Sering kita semuanya kekurangan diri kita tidak nampak, tapi kekurangan orang lain, walaupun itu cuma kecil, tampak oleh kita semuanya. Sahabat Miftahul Hasan. Lalu yang kedua yaitu qaswatul qulub, yaitu hati yang keras. Kerasnya hati ini mengalahkan kerasnya karang. Karena ketika hati manusia sudah keras, maka tidak akan mau menerima nasihat dari orang lain. Yang terjadi iri, dengki, serai, dan lain sebagainya menjadi watak kita semuanya. Sulit menerima nasihat kebaikan dari orang lain. Karena kita sadari manusia ini tempat salah, manusia tempat lupa. Maka perintahnya tubu ilallah taubatan nasuha. Maka ketika sudah hati kita ini keras, maka akan menggerogoti amal kebaikan kita semuanya. Lalu yang ketiga, hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dan kenikmatan dunia ini melupakan tentang kehidupan yang lebih hakiki, lebih abadi, yaitu kebahagiaan ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan dunia. Silakan kita ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, tapi jangan kita lupa dengan kehidupan yang lebih abadi, lebih lama nanti, yaitu kehidupan akhirat. Dunia kita cari kenikmatan, dunia kita cari, tapi jangan lupakan kehidupan akhirat. Maka ketika sudah ubud dunia, cinta terhadap dunia, ini akan melupakan, akan menjadikan amal kebaikan kita ini tergerogoti.
Lalu yang keempat yaitu qillatul haya, sedikit rasa malu. Kalau manusia ini sudah rasa malunya tidak ada pada dirinya, maka dia tidak akan takut berbuat dosa. Rasa malu ini dibagi dua. Yang pertama, malu secara insaniah. Kita keluar tanpa pakaian, tanpa nutup aurat kita, ini menjadikan hati kita ini rasa malu terhadap orang lain. Baju kita sobek, kita isin, kita malu terhadap orang lain. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu al-haya, yang sifatnya malu secara imaniah. Kita tidak merasa malu ketika kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, menjalankan perintah Allah, tidak mau infak sedekah. Maka ketika orang sudah rasa malunya ini berkurang, maka dia tidak akan takut berbuat dosa karena sudah tidak punya malu. Malu kepada manusia ataupun malu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta kita semuanya. Yang kelima yaitu tulul amal, yaitu panjang angan-angannya. Dia merasa hidup di dunia ini lama. Dia berpikiran angan-angannya akan hidup seterusnya. Sekali lagi dia melupakan tentang kehidupan ukhrawi, melupakan tentang ibadahnya. Dia berangan-angan, masih muda, angan-angannya panjang, bahkan membayangkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia yang akan dia rasakan terus, tapi melupakan tentang kehidupan ukhrawi. Maka orang seperti ini amal kebaikannya akan tergerogoti. Yang terakhir yaitu zulmun la yantahi, kezaliman yang tak berhenti. Karena ketika orang sudah berbuat kesalahan, orang berbuat maksiat, itu biasanya ketagihan. Sekali dia buat kesalahan, dia akan berbuat kesalahan lagi. Selama hatinya ini tertutup, hatinya keras. Jadi ketika ada orang yang berbuat kezaliman, zalim itu artinya menempatkan suatu tidak pada proporsinya, menyakiti perasaan orang lain, menempatkan suatu tidak sesuai dengan proporsinya, maka watak ini akan menimbulkan kita, menjerumuskan kita kepada maksiat. Sahabat Miftahul Hasan yang dirahmati Allah, demikian ini menjadi pepeling kita hari ini, mengingatkan kita, mari kita petani diri kita. Kita koreksi diri kita, kesalahan kita, kekurangan kita untuk apa? Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, buat satu perencanaan untuk hari yang akan datang, untuk perbaikan kita hari yang akan datang. Manusia tidak ada yang sempurna, kecuali Rasulullah yang sudah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita penuh dengan kekurangan. Maka ini menjadi pengingat, pepeling bagi kita semuanya untuk selalu berbuat baik, menjaga amal soleh, tabungan kita, investasi kita semuanya. Semoga sahabat Miftahul Hasan semuanya selalu dirahmati Allah, dilindungi oleh Allah, dapatkan keberkahan oleh Allah. Dan ingat, masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan. Kita tetap semuanya hati-hati, selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak lupa ikhtiar itu usaha cara dhahiriyah dibarengi dengan usaha batinnya. Apa? Berdoa kepada Allah, berserah diri, mohon kepada Allah semoga wabah musibah yang saat terjadi kita ini di muka bumi ini segera Allah mengangkatnya. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.